Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sedang mempersiapkan rekrutmen panitia ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi PPK, mari kita lanjutkan belajar bersama di channel YouTube Pintar Belajar. Tetapi sebelumnya, jangan lupa teman subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dengan baik. Contoh soal pertama, dari jenis-jenis hukum berikut yang termasuk hukum perdata adalah A. Hukum pidana, hukum adat, hukum waris. B. Hukum pidana, hukum keluarga, hukum waris. C. Hukum perorangan, hukum adat, hukum tata negara. D. Hukum adat, hukum waris, hukum tata negara. Dan E. Hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum waris. Dan jawaban yang benar adalah E. Hukum perseorangan, hukum keluarga, dan hukum waris. Berikutnya, peranan pemuda dalam masa pembangunan perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan. A. Mengumpulkan modal untuk masa depan. B. Mencari pengalaman dengan cara magang di perusahaan. C. Pencinta alam untuk melestarikan lingkungan hidup. D. Membantu orang lain dalam segala usaha dan upaya. E. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. Dan jawaban yang benar adalah E. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Artinya, A. Tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan regional. B. Bebas dalam pergaulan internasional ikut mewujudkan perdamaian dunia. C. Ikut menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional. D. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak. E. Bersikap aktif, reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak. Dan jawaban yang benar adalah D. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan, yaitu A. Organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal. B. Organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya, yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum. C. Masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian. D. Organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. E. Organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jawaban yang benar adalah E. Organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Pengadilan pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan perkara berat dan lebih berat. B. Peradilan banding dan kasasi. C. Peradilan istimewa. D. Peradilan KKN. Dan E. Peradilan khusus. Jawaban yang benar adalah B. Peradilan banding dan kasasi. Alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah A. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. B. Agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat. C. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya. D. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerahnya. Dan E. Pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya. Dan jawaban yang benar adalah A. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. Selanjutnya, lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN adalah A. Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri. B. Standing Committee. C. Sidang para Menteri Non-Ekonomi. D. Pertemuan para Kepala Pemerintahan. Dan E. Sidang para Menteri Ekonomi. Jawaban yang benar adalah pertemuan para kepala pemerintahan. Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. Menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat istiadat daerah. B. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur. C. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. D. Menjaga kelestariannya. E. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara. Jawaban yang benar adalah B. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur.
Formulir apakah yang harus dibawa daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk memilih di TPS lain? A. A3 KPU, B. A4 KPU, C. A5 KPU, D. Form A, E. A.A1 KPU. Jawaban yang benar adalah C. Formulir A5 KPU. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman, B. Bukti bangsa Indonesia kaya budaya, C. Lambang identitas negara, D. Semboyan bangsa, E. Lambang kedaulatan negara. Jawaban yang benar adalah D. Semboyan bangsa. Komunisme dan Marxisme dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966 karena bertentangan dengan A. Perjuangan bangsa, B. TAP MPR, C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, D. Undang-Undang Dasar Sementara 1945, dan E. Pancasila. Jawaban yang benar adalah bertentangan dengan E. Pancasila. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar pemilih adalah kecuali A. Tidak menggabungkan kelurahan atau desa atau sebutan lainnya, B. Kemudahan pemilih ke TPS, C. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga ke TPS yang berbeda, D. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis, E. Jarak dan waktu tempuh ke TPS dengan memperhatikan transportasi atau angkutan ke TPS. Dan jawaban yang benar adalah E. Jarak dan waktu tempuh ke TPS dengan memperhatikan transportasi atau angkutan ke TPS. Berikut ini urutan rekapitulasi dan perhitungan suara di TPS dalam wilayah kelurahan atau desa yang benar adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan terakhir DPD. B. DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, dan terakhir Presiden dan Wakil Presiden. C. DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten Kota. D. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten Kota. E. Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPD, DPR, dan terakhir DPRD Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah D. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten Kota. Pengakuan de jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia secara resmi menurut hukum. Misalnya, A. 27 Desember 49, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. B. 17 Agustus 45, terbentuknya negara Indonesia. C. 10 Juli 47, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. D. 10 Juli 1947, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir. E. 10 Agustus 45, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi. Jawaban yang benar adalah A. 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. DP4 adalah data yang disediakan pemerintah berisi data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. Kepanjangan dari DP4 adalah A. Data penduduk pemilih potensial pemilu, B. Data pemilu-pemilu potensial pemilu, C. Data penduduk potensial pemilih-pemilu, D. Data penduduk pemilu potensial, E. Data pemutakhiran potensial pemilihan pemilu. Dan jawaban yang benar adalah data penduduk potensial pemilih pemilu. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam A. Pokok pikiran ketiga, B. Pokok pikiran kedua, C. Pokok pikiran kelima, D. Pokok pikiran pertama, E. Pokok pikiran keempat. Jawaban yang benar adalah D. Pokok pikiran pertama. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan, B. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik, C. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar, D. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri, E. Tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia luar.
Jawaban yang benar adalah B. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam suku budaya, adat istiadat, suku, perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya A. Paling tinggi derajatnya, B. Mampu memenuhi kebutuhannya, C. Dapat hidup sendiri, D. Memerlukan bantuan, dan E. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jawaban yang benar adalah E. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Waktu penggunaan hak pilih untuk DPK dilakukan titik-titik sebelum selesainya pemungutan suara di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. A. 1,5 jam, B. 1 jam, C. 2 jam, D. 3 jam, dan E. 4 jam. Jawaban yang benar adalah B. 1 jam. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana. A. Jawaban A dan C benar. B. Semua jawaban A, B, dan C benar. C. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. E. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Jawaban yang benar adalah B. Semua jawaban A, B, dan C benar. Demikian materi kita kali ini. Teman-teman, semoga sukses mengikuti rekrutmen PPK untuk pemilu 2024. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam.